Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hikmah, pernahkah kamu merasa hidupmu begitu berat, sementara orang lain terlihat begitu mudah menjalani semuanya? Mereka tertawa, mereka terlihat tenang, mereka bisa menikmati hidup, sementara kamu, bahkan untuk bertahan satu hari saja rasanya sudah sangat melelahkan. Lalu kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa hidup begitu sulit bagiku? Apa aku kurang berusaha? Apa aku memang ditakdirkan untuk menderita? Tapi mungkin selama ini kamu sedang melihat hidup dengan cara yang salah. Dan video ini bisa jadi akan mengubah caramu memahami penderitaan selamanya. Sahabatku, kadang kita merasa hidup ini begitu berat hanya karena kita terlalu sering melihat nikmat orang lain, tetapi tidak pernah melihat ujian yang Allah sembunyikan di balik hidup mereka. Kita melihat seseorang tersenyum, lalu mengira hidupnya penuh kebahagiaan. Kita melihat seseorang berhasil, lalu mengira Allah lebih memudahkan jalannya dibanding jalan kita. Kita melihat seseorang terlihat tenang, lalu berpikir bahwa ia tidak memiliki beban kehidupan. Padahal bisa jadi, orang yang terlihat paling kuat di depan manusia justru adalah orang yang paling sering menangis di hadapan Allah ketika malam telah sepi dan semua orang tertidur. Manusia hanya melihat apa yang tampak di permukaan, sedangkan Allah melihat seluruh isi hati manusia. Kita hanya melihat senyum seseorang beberapa detik, tetapi Allah melihat berapa banyak air mata yang jatuh dari matanya saat ia sujud di tengah malam. Kita hanya melihat keberhasilannya hari ini, tetapi Allah melihat berapa banyak luka, kesabaran, dan doa panjang yang pernah ia lalui sebelum sampai di titik itu. Dan karena kita tidak melihat seluruh perjalanan hidup manusia, akhirnya kita mudah sekali menyimpulkan bahwa hidup orang lain lebih mudah daripada hidup kita. Padahal dalam Islam, setiap manusia sedang diuji oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekurangan harta agar ia belajar sabar. Ada yang diuji dengan kelimpahan harta agar ia tidak sombong dan tetap bersyukur. Ada yang diuji dengan kehilangan agar hatinya kembali bergantung kepada Allah. Ada yang diuji dengan kesepian agar ia lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang diuji dengan kebahagiaan dunia sampai ia lupa akhiratnya. Dan seringkali ujian yang paling berat bukan yang terlihat oleh mata manusia. Kita terlalu sering membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjalani hidup yang sama seperti mereka. Allah hanya meminta kita menjalani bagian hidup yang sudah ditetapkan untuk kita dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Tetapi manusia sering lupa akan hal itu. Kita melihat kehidupan orang lain, lalu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidup mereka terlihat lebih mudah dibanding hidupku?" Padahal mungkin orang yang kita irikan, itu sedang memikul beban yang jika diberikan kepada kita, kita belum tentu sanggup menjalaninya. Kadang yang membuat hati kita semakin lelah, bukan ujian hidup itu sendiri, melainkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain menikah, lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat orang lain sukses, lalu merasa diri kita gagal. Kita melihat orang lain bahagia, lalu merasa Allah tidak adil kepada kita. Padahal setiap takdir datang pada waktu yang Allah tentukan dengan penuh hikmah. Tidak ada hidup yang tertukar, tidak ada rezeki yang salah alamat, dan tidak ada doa yang benar-benar diabaikan oleh Allah. Setan sangat senang ketika manusia mulai membenci hidupnya sendiri. Karena ketika seseorang sibuk melihat nikmat orang lain, ia perlahan lupa mensyukuri nikmat yang masih Allah titipkan kepadanya. Ia lupa bahwa masih bisa bernapas adalah nikmat. Masih bisa sujud adalah nikmat. Masih diberi kesempatan hidup hari ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Tetapi hati manusia memang mudah sekali fokus pada apa yang belum dimiliki dibanding apa yang masih Allah jaga dalam hidupnya. Kita hidup di zaman ketika manusia berlomba menunjukkan kebahagiaan di depan dunia. Semua orang ingin terlihat baik-baik saja. Semua orang ingin terlihat sukses. Semua orang ingin terlihat kuat. Akhirnya kita tumbuh dengan perasaan bahwa semua orang hidupnya tenang kecuali diri kita sendiri. Padahal bisa jadi orang yang paling sering tersenyum di media sosial justru paling sering menangis saat sendirian. Bisa jadi orang yang terlihat paling bahagia justru sedang kehilangan ketenangan dalam jiwanya. Dan bisa jadi orang yang terlihat paling kuat sebenarnya
sedang berjuang agar tidak hancur. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian kepada manusia. Bahkan para nabi yang paling dicintai, Allah pun hidupnya penuh cobaan. Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya dan dimasukkan ke sumur. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat berat. Nabi Yakub menangis begitu lama sampai matanya memutih karena rindu kepada anaknya. Nabi Muhammad kehilangan orang-orang tercintanya satu persatu. Jika manusia terbaik saja diuji sedemikian berat, lalu mengapa kita berpikir bahwa hidup seorang mukmin seharusnya selalu mudah? Kadang kita terlalu fokus bertanya kenapa hidup ini sulit, sampai lupa bahwa mungkin kesulitan itu adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Karena seringkali manusia baru benar-benar berdoa ketika hatinya hancur. Manusia baru benar-benar bersujud dengan air mata ketika dunia tidak lagi memberinya kekuatan. Dan mungkin jika hidup selalu mudah, kita akan menjadi manusia yang jauh dari Allah, sibuk dengan dunia, lalu lupa pulang kepadanya. Kamu harus memahami satu hal penting. Tidak semua yang terlihat indah di mata manusia itu baik di sisi Allah, dan tidak semua yang terlihat menyakitkan sebenarnya buruk bagi hidup kita. Ada kesulitan yang justru menyelamatkan iman seseorang. Ada kehilangan yang justru mendekatkan seseorang kepada surga. Ada kegagalan yang justru membuat seseorang kembali kepada Allah setelah terlalu lama jauh darinya. Tetapi manusia sering hanya melihat rasa sakitnya tanpa memahami hikmah besar yang Allah sembunyikan di balik semuanya. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu lebih berat dibanding orang lain. Mungkin kamu lelah melihat orang lain terlihat bahagia, sementara kamu masih bergulat dengan luka dan masalahmu sendiri. Tetapi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak sayang kepadamu. Karena bisa jadi, justru orang yang paling sering diuji adalah orang yang paling ingin Allah kuatkan hatinya. Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang saleh setelah mereka. Itu artinya ujian bukan tanda Allah membenci seseorang. Kadang justru ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan hatinya menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Tidak semua penderitaan adalah hukuman. Kadang itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak dipahami manusia. Sebab Allah tahu bahwa ada hati yang hanya bisa lembut setelah dihancurkan oleh kehidupan. Ada jiwa yang hanya bisa kembali bersujud setelah dipatahkan oleh dunia. Dan ada manusia yang baru benar-benar mengenal Allah setelah kehilangan semua tempat bergantung selain Dia. Maka jangan iri kepada hidup orang lain hanya karena terlihat lebih mudah, karena kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka sembunyikan di balik senyum mereka. Dan jangan membenci hidupmu sendiri hanya karena penuh ujian. Karena bisa jadi, di balik semua kesulitan ini Allah sedang membersihkan hatimu, mengangkat derajatmu, menghapus dosa-dosamu, dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang mampu kamu pahami hari ini. Kadang Allah tidak langsung mengubah keadaanmu, karena Allah sedang mengubah hatimu terlebih dahulu. Dan seringkali, perubahan terbesar dalam hidup manusia bukan ketika masalahnya hilang, tetapi ketika hatinya mulai ikhlas menerima bahwa semua yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah yang baik, meskipun saat ini ia belum mampu memahaminya sepenuhnya. Kamu terlalu memaksa dirimu sendiri dan lupa bersandar kepada Allah. Banyak manusia merasa hidupnya sangat berat, bukan semata-mata karena ujian yang Allah berikan, tetapi karena ia mencoba memikul semuanya sendirian tanpa benar-benar menyerahkan hatinya kepada Allah. Ia terus memikirkan masa depan dengan penuh ketakutan. Ia memaksa dirinya harus kuat setiap waktu. Ia ingin semua masalah selesai secepat mungkin. Ia ingin hidup berjalan sesuai keinginannya. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapannya, hatinya mulai lelah, pikirannya mulai kacau. Lalu ia merasa hidup begitu kejam kepadanya. Padahal sejak awal manusia memang tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Hati manusia terlalu kecil jika harus menanggung seluruh beban dunia tanpa pertolongan Allah. Itulah sebabnya ketika seseorang jauh dari Allah, masalah kecil saja bisa terasa sangat menghancurkan. Tetapi ketika seseorang dekat dengan Allah, bahkan ujian besar pun
bisa dihadapi dengan hati yang lebih tenang. Karena kekuatan seorang mukmin bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari keyakinannya bahwa Allah selalu bersamanya. Kadang yang membuat hidup terasa begitu melelahkan adalah karena kita terlalu keras kepada diri sendiri. Kita terus menyalahkan diri atas kegagalan. Kita terus memaksa diri memenuhi standar dunia. Kita merasa harus selalu berhasil agar dianggap berharga. Kita merasa harus selalu terlihat kuat agar tidak diremehkan orang lain. Akhirnya, kita hidup dalam tekanan yang tidak pernah selesai. Kita tersenyum di luar, tetapi hati kita penuh kelelahan yang tidak diketahui siapapun. Ada orang yang setiap hari terlihat biasa saja di mata manusia, tetapi sebenarnya sedang berperang hebat di dalam pikirannya sendiri. Ia takut masa depannya hancur. Ia takut mengecewakan orang-orang yang ia cintai. Ia takut tidak menjadi siapa-siapa dalam hidup ini. Dan rasa takut itu terus menggerogoti ketenangan hatinya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ia lupa bagaimana rasanya hidup dengan damai. Padahal Allah tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Allah hanya meminta manusia terus kembali kepadanya. Tetapi dunia membuat kita percaya bahwa nilai diri manusia ditentukan oleh pencapaiannya. Akhirnya ketika gagal, kita merasa tidak berharga. Ketika tertinggal, kita merasa hina. Ketika hidup tidak sesuai rencana, kita mulai membenci diri sendiri. Padahal boleh jadi Allah hanya sedang mengajarkan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa menjaga hati sendiri. Kita bekerja sampai lupa berdoa dengan tenang. Kita sibuk memikirkan masa depan sampai lupa menikmati nikmat hari ini. Kita terlalu fokus mengejar pengakuan manusia sampai lupa mencari ridha Allah. Dan tanpa sadar jiwa kita menjadi kosong meski dunia mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Ketenangan sejati tidak datang karena hidup tanpa masalah. Ketenangan datang ketika hati mulai yakin bahwa semua yang terjadi sudah berada dalam genggaman Allah. Tetapi banyak manusia ingin tenang tanpa belajar tawakal. Mereka ingin damai, tetapi terus menggenggam semuanya dengan ketakutan. Mereka ingin bahagia, tetapi hatinya terus dipenuhi kecemasan tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa jika manusia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, sebagaimana Allah mencukupi burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak tahu rezekinya ada di mana, tetapi ia tetap terbang dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkannya mati kelaparan. Sedangkan manusia seringkali sudah dijamin begitu banyak nikmat oleh Allah, tetapi tetap hidup dalam ketakutan yang tidak ada habisnya. Kadang hidup terasa berat karena kita terlalu ingin mengendalikan semuanya. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua usaha langsung berhasil. Kita ingin doa langsung dikabulkan sesuai waktu yang kita inginkan. Kita ingin tidak pernah kehilangan apa yang kita cintai. Padahal hidup di dunia memang tidak pernah dijanjikan akan selalu sesuai harapan manusia. Dan semakin seseorang mencoba mengendalikan semua hal di luar dirinya, semakin ia kehilangan ketenangan. Karena pada akhirnya manusia akan sadar bahwa ada banyak hal yang memang berada di luar kuasanya. Ada takdir yang tidak bisa dipercepat. Ada kehilangan yang tidak bisa dicegah. Ada rasa sakit yang tidak bisa dihindari. Dan ada doa yang jawabannya baru Allah berikan pada waktu terbaik menurutnya. Mungkin selama ini kamu terlalu lelah karena kamu terus berusaha menjadi kuat dengan kekuatanmu sendiri. Kamu memendam semuanya sendirian. Kamu menangis diam-diam, tetapi tetap memaksa dirimu terlihat baik-baik saja. Kamu mencoba menyelesaikan semua masalah dengan pikiranmu sendiri. Sampai akhirnya hatimu penuh sesak dan tubuhmu ikut lelah. Padahal ada saatnya manusia harus berhenti sejenak dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak harus memikul semuanya sendiri. Aku punya Allah." Tetapi banyak manusia lupa bersandar kepadanya. Mereka hanya datang kepada Allah ketika hidup benar-benar hancur, lalu kembali menjauh ketika keadaan membaik. Padahal hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang tanpa kedekatan dengan Allah. Dunia memang bisa memberi kesenangan sementara, tetapi tidak bisa memberi ketenangan sejati. Harta tidak selalu membuat hati damai.
Popularitas tidak selalu membuat jiwa bahagia. Bahkan kadang seseorang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong di dalam dirinya. Karena ada ruang di hati manusia yang tidak akan pernah bisa diisi selain dengan mengingat Allah. Allah pernah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan dunia, bukan dengan pujian manusia, bukan dengan validasi orang lain, tetapi dengan mengingat Allah. Dan ayat itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah kenyataan hidup yang hanya dipahami oleh orang-orang yang benar-benar dekat dengannya. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Ada kelelahan yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur. Ada kesedihan yang tidak bisa dihapus hanya dengan hiburan dunia. Karena sebagian rasa sakit memang hanya bisa sembuh ketika hati kembali dekat kepada Allah. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari jalan keluar kemana-mana sampai lupa mengetuk pintu langit. Kamu terlalu sibuk meminta dimengerti manusia sampai lupa bahwa Allah memahami seluruh isi hatimu, bahkan sebelum kamu mampu menjelaskannya lewat kata-kata. Kamu terlalu sibuk terlihat kuat di depan dunia, sampai lupa bahwa menangis di hadapan Allah bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghambaan yang paling dalam. Dan mungkin alasan Allah belum menghilangkan semua kesulitanmu hari ini, bukan karena Dia tidak mendengar doamu, tetapi karena Allah sedang mengajarkanmu satu hal yang sangat penting, bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar kuat sampai ia belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhannya. Kadang Allah membuat jalan hidup terasa berat, agar manusia berhenti menggantungkan hatinya kepada dunia. Agar manusia sadar bahwa tidak semua hal bisa diandalkan selain Allah. Karena ketika semua pintu dunia tertutup, barulah manusia sering menyadari bahwa satu-satunya tempat pulang yang benar-benar menenangkan hanyalah Allah. Jadi jika hari ini hidup terasa sangat melelahkan, mungkin bukan karena Allah meninggalkanmu. Mungkin Allah sedang memanggilmu untuk kembali lebih dekat kepadanya. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada dunia. Dan mungkin di balik semua rasa sakit ini, Allah sedang mempersiapkan hatimu menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih mengenalnya dibanding sebelumnya. Hidup terasa berat karena hatimu terlalu melekat pada dunia. Salah satu alasan terbesar kenapa hidup terasa begitu melelahkan adalah karena hati manusia terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada dunia yang sifatnya sementara. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin selalu memiliki apa yang kita cintai. Kita ingin hidup tanpa kehilangan, tanpa kegagalan, tanpa penolakan, tanpa rasa sakit. Padahal sejak awal Allah sudah menjelaskan bahwa dunia memang bukan tempat untuk beristirahat, melainkan tempat ujian bagi setiap manusia. Tetapi manusia sering lupa akan hal itu. Kita hidup seakan-akan dunia adalah tujuan akhir. Kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Kita terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya hanya titipan sementara dari Allah. Kita terlalu berharap kepada dunia. Sampai ketika dunia mengecewakan kita, hati kita ikut hancur bersamanya. Padahal segala sesuatu di dunia ini tidak pernah benar-benar milik kita. Harta hanyalah titipan. Jabatan hanyalah titipan, pasangan hanyalah titipan. Bahkan tubuh yang kita gunakan hari ini pun suatu saat akan kembali kepada tanah. Tetapi anehnya, manusia sering menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada sesuatu yang sifatnya sementara dan bisa hilang kapan saja. Itulah kenapa semakin hati melekat kepada dunia, semakin mudah hati terluka oleh dunia. Ketika seseorang terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada manusia, maka sedikit penolakan saja bisa menghancurkan hatinya. Ketika seseorang terlalu menggantungkan harga dirinya pada keberhasilan dunia, maka satu kegagalan saja bisa membuatnya merasa hidupnya tidak berharga. Ketika seseorang terlalu mencintai sesuatu melebihi Allah, maka kehilangan kecil saja terasa seperti akhir dari segalanya. Padahal dunia memang tidak pernah diciptakan untuk memberi kebahagiaan yang sempurna. Dunia selalu berubah. Hari ini seseorang bisa tertawa, besok ia bisa menangis. Hari ini seseorang dipuji, besok ia bisa dilupakan. Hari ini seseorang merasa memiliki segalanya, besok Allah bisa mengambil semuanya dalam sekejap. Dan manusia yang menggantungkan hidupnya hanya pada dunia akan selalu hidup dalam ketakutan kehilangan. Kita sering berkata ingin tenang,
Tetapi hati kita terus mengejar hal-hal yang membuat jiwa semakin gelisah. Kita mengejar pujian manusia yang tidak pernah ada habisnya. Kita mengejar validasi orang lain sampai lupa menghargai diri sendiri. Kita ingin terlihat berhasil di mata dunia sampai akhirnya lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan perlahan hati kita menjadi kosong meski mungkin kehidupan luar terlihat baik-baik saja. Ada orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya penuh kecemasan. Ada orang yang dikenal banyak manusia tetapi hatinya sangat kesepian. Ada orang yang terlihat sukses tetapi diam-diam kehilangan arah hidupnya. Karena ternyata ketenangan bukan berasal dari banyaknya dunia yang dimiliki manusia. Ketenangan berasal dari seberapa dekat hati seseorang kepada Allah. Semakin jauh hati dari Allah, semakin dunia terasa menyesakkan. Karena hati manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk bergantung kepada dunia. Hati manusia diciptakan untuk mengenal dan mencintai Tuhannya. Maka ketika hati terlalu sibuk mengejar dunia sampai melupakan Allah, hidup perlahan terasa kosong meskipun segala kesenangan dunia mungkin sudah dimiliki. Kadang Allah membiarkan manusia kecewa terhadap dunia agar ia sadar bahwa dunia memang bukan tempat bergantung. Allah membiarkan seseorang kehilangan agar ia belajar bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Allah membiarkan hati manusia patah agar ia berhenti menggantungkan kebahagiaannya kepada makhluk. Karena seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah ketika dunia tidak lagi mampu menenangkan hatinya. Mungkin hari ini kamu merasa hidup begitu berat karena hatimu terlalu lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa memuaskan jiwa. Kamu berpikir, jika memiliki ini, kamu akan bahagia. Jika mencapai itu, kamu akan tenang. Jika dicintai manusia, kamu akan merasa cukup. Tetapi setelah semuanya didapatkan, ternyata hatimu tetap kosong. Karena ternyata kebutuhan terbesar manusia bukanlah dunia, melainkan ketenangan hati yang hanya Allah mampu berikan. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi hati yang merasa cukup. Dan inilah yang hilang dari banyak manusia hari ini. Kita hidup dalam rasa kurang yang tidak pernah selesai, selalu merasa tertinggal, selalu merasa hidup orang lain lebih baik, selalu merasa belum cukup bahagia, sampai akhirnya kita lupa menikmati nikmat kecil yang sebenarnya setiap hari Allah berikan. Padahal bisa jadi hidup yang sederhana tetapi penuh syukur jauh lebih tenang daripada hidup mewah yang dipenuhi kecemasan. Karena syukur membuat hati merasa cukup, sedangkan keterikatan berlebihan kepada dunia membuat manusia terus merasa kurang. Kita terlalu takut kehilangan dunia, padahal sejak awal dunia memang tidak akan pernah tinggal selamanya bersama kita. Semua yang ada di dunia ini pada akhirnya akan pergi. Masa muda akan pergi, kesehatan akan pergi. Orang-orang yang kita cintai pun suatu saat akan pergi meninggalkan kita, atau kita yang pergi meninggalkan mereka. Dan manusia yang tidak siap menerima kenyataan itu akan terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Kadang hidup terasa sangat menyakitkan karena kita mencintai dunia terlalu dalam, sampai lupa bahwa surga adalah tujuan sebenarnya. Kita terlalu sibuk mempercantik kehidupan dunia, tetapi lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Kita terlalu takut miskin di dunia, tetapi tidak takut miskin amal di hadapan Allah. Kita terlalu sedih kehilangan manusia, tetapi tidak sedih ketika hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Padahal dunia ini sangat singkat. Semua yang hari ini membuatmu menangis suatu saat akan menjadi kenangan. Semua yang hari ini kamu kejar mati-matian suatu saat akan kamu tinggalkan. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukan seberapa banyak dunia yang berhasil kamu kumpulkan, tetapi seberapa dekat hatimu kepada Allah ketika hidupmu berakhir. Bukan berarti Islam melarang manusia memiliki dunia. Islam tidak melarang seseorang kaya, berhasil, atau hidup nyaman. Tetapi Islam mengajarkan bahwa dunia harus berada di tangan, bukan di hati. Karena ketika dunia masuk terlalu dalam ke hati manusia, sedikit kehilangan saja bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Orang yang paling tenang bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar-benar ia butuhkan. Ketika seseorang yakin bahwa Allah cukup baginya, maka dunia tidak lagi terlalu mampu menghancurkan hatinya.
Ia sedih tetapi tidak putus asa. Ia kehilangan tetapi tidak hancur sepenuhnya. Ia gagal tetapi tidak kehilangan harapan. Karena hatinya tahu bahwa selama masih memiliki Allah, ia tidak benar-benar kehilangan segalanya. Mungkin selama ini hidup terasa berat bukan karena masalahmu terlalu besar, tetapi karena hatimu terlalu bergantung pada sesuatu selain Allah. Dan mungkin Allah sedang menarikmu perlahan dari keterikatan kepada dunia agar kamu kembali memahami bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dan berserah kepadanya. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan hati kita dari keterikatan yang berlebihan kepada dunia. Karena Allah tahu, ada hati yang tidak akan kembali kepadanya, sampai dunia yang terlalu ia cintai perlahan dilepaskan darinya. Dan mungkin, semua rasa kehilangan yang kamu alami hari ini sebenarnya sedang mengajarkanmu satu hal yang paling penting dalam hidup, bahwa tidak ada tempat bergantung yang benar-benar aman selain Allah semata. Orang yang terlihat tenang belum tentu hidupnya mudah. Mungkin mereka sudah belajar ikhlas. Seringkali kita melihat seseorang begitu tenang menjalani hidupnya, lalu kita berpikir bahwa Allah pasti memberinya kehidupan yang lebih mudah dibanding kita. Kita melihat wajahnya teduh, ucapannya lembut, langkah hidupnya terlihat ringan, lalu kita menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki banyak masalah. Padahal bisa jadi, orang yang terlihat paling tenang justru adalah orang yang sudah paling sering dihantam ujian kehidupan. Karena ketenangan sejati bukan lahir dari hidup tanpa masalah. Ketenangan lahir dari hati yang sudah belajar menerima takdir Allah dengan ikhlas. Dan proses menuju ikhlas itu tidak pernah mudah. Ada banyak air mata yang jatuh diam-diam. Ada banyak malam panjang yang dipenuhi doa. Ada banyak rasa sakit yang harus diterima perlahan, sampai akhirnya hati belajar berkata, "Ya Allah, aku percaya kepadamu, meski hidupku tidak berjalan sesuai keinginanku." Orang-orang yang hari ini terlihat paling kuat, biasanya adalah mereka yang pernah benar-benar hancur. Mereka pernah kecewa terhadap manusia, pernah kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, pernah merasa doanya tidak dikabulkan, pernah merasa hidupnya gelap dan tidak punya arah. Tetapi dari semua rasa sakit itu, mereka perlahan belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak akan pernah tenang jika hati terus melawan takdir Allah. Kita sering mengira kebahagiaan datang ketika semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, masalah manusia tidak pernah benar-benar selesai. Setelah satu ujian berlalu, akan datang ujian lainnya. Setelah satu kesedihan pergi, akan datang fase baru dalam kehidupan. Dunia memang tempat ujian, bukan tempat istirahat abadi. Maka jika seseorang menggantungkan ketenangannya pada keadaan hidup yang sempurna, ia tidak akan pernah benar-benar tenang. Tetapi orang-orang yang dekat kepada Allah mulai memahami sesuatu yang berbeda. Mereka sadar bahwa ketenangan bukan tentang hidup tanpa ujian, melainkan tentang memiliki hati yang tetap dekat kepada Allah di tengah ujian. Maka, meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, hati mereka perlahan menjadi lebih damai. Ada orang yang secara dunia terlihat biasa saja, tetapi jiwanya sangat kaya karena penuh syukur. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi tidurnya nyenyak karena hatinya tidak dipenuhi iri dan ambisi yang berlebihan. Ada orang yang hidupnya penuh ujian, tetapi wajahnya tetap teduh, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Sedangkan ada juga manusia yang memiliki segalanya, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Karena ternyata banyaknya dunia tidak menjamin ketenangan hati. Sebab ketenangan adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati hambanya yang dekat kepadanya. Kadang kita terlalu fokus bertanya kenapa hidup orang lain terlihat lebih ringan, sampai lupa bahwa mungkin mereka sudah lebih dulu belajar menerima kehidupan. Mereka tidak lagi marah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Mereka tidak lagi memaksa semua orang memahami dirinya. Mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia yang mudah berubah. Mereka sadar bahwa manusia bisa pergi kapan saja. Harta bisa hilang kapan saja. Keadaan bisa berubah kapan saja. Maka mereka berhenti meletakkan hati sepenuhnya pada hal-hal yang fana
Dan ketika hati tidak lagi terlalu melekat pada dunia, hidup perlahan terasa lebih ringan. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, ikhlas bukan berarti tidak menangis. Bahkan para nabi pun menangis ketika menghadapi ujian hidup. Nabi Yakub menangis karena kehilangan Nabi Yusuf sampai matanya memutih. Rasulullah SAW pun bersedih ketika kehilangan orang-orang tercintanya. Tetapi mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Mereka sedih, tetapi tidak putus asa. Mereka terluka, tetapi tidak meninggalkan Allah. Inilah yang sering disalahpahami manusia tentang ikhlas. Banyak orang mengira ikhlas berarti tidak merasakan sakit. Padahal ikhlas adalah tetap percaya kepada Allah meski hati sedang sakit. Tetap bersujud meski hidup terasa berat. Tetap yakin bahwa Allah punya hikmah meski kita belum memahaminya hari ini. Dan orang-orang yang terlihat tenang biasanya adalah mereka yang sudah berkali-kali belajar menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Mereka pernah memaksa sesuatu bertahan, lalu sadar bahwa tidak semua hal ditakdirkan untuk tinggal. Mereka pernah berharap sangat besar kepada manusia, lalu akhirnya belajar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang paling aman. Karena itu mereka tidak lagi terlalu menggenggam dunia dengan keras. Mereka menjalani hidup dengan lebih ringan. Jika diberi nikmat, mereka bersyukur. Jika diuji, mereka bersabar. Jika kehilangan, mereka belajar ikhlas. Dan cara pandang seperti itulah yang membuat hati mereka perlahan menjadi lebih tenang dibanding sebelumnya. Kadang hidup terasa sangat berat, bukan karena ujianmu terlalu besar, tetapi karena hatimu terus menolak kenyataan yang Allah tetapkan. Kamu ingin semua berjalan sesuai maumu. Kamu ingin semua orang tetap tinggal. Kamu ingin tidak pernah gagal. Kamu ingin hidup selalu nyaman. Padahal dunia memang tidak pernah diciptakan untuk memenuhi semua keinginan manusia. Dan semakin seseorang memaksa dunia mengikuti keinginannya, semakin besar rasa kecewa yang akan ia rasakan. Tetapi ketika seseorang mulai berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti semua takdir-Mu, tetapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Saat itulah hati mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mungkin selama ini kamu mengira orang lain hidupnya lebih mudah daripada dirimu. Padahal bisa jadi mereka hanya lebih dulu belajar menerima hidup apa adanya. Mereka sudah belajar bahwa tidak semua luka harus dipertanyakan. Tidak semua kehilangan harus disesali terus-menerus. Tidak semua doa harus dikabulkan sesuai keinginan manusia. Karena terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, justru untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita pahami. Dan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah mulai menyadari hal itu. Maka mereka berhenti memaksa, berhenti terlalu mengontrol hidup, berhenti terlalu takut terhadap masa depan. Mereka menjalani hidup sambil terus berusaha, tetapi hati mereka bersandar kepada Allah. Dan itulah yang membuat langkah mereka terlihat lebih tenang, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka sudah belajar bahwa sebesar apapun badai kehidupan, Allah tetap memegang seluruh kendali atas hidup mereka. Mungkin semua kesulitan ini sedang membawamu lebih dekat kepada Allah. Kadang manusia terlalu cepat menganggap penderitaan sebagai tanda bahwa hidup sedang menghancurkannya. Kita merasa ketika doa belum dikabulkan, berarti Allah jauh dari kita. Ketika hidup terasa berat, kita berpikir Allah tidak memperhatikan kita. Ketika kehilangan datang bertubi-tubi, kita mulai bertanya kenapa Allah membiarkan semua ini terjadi. Padahal, bisa jadi, justru di balik semua kesulitan itu, Allah sedang menarik hati kita agar kembali dekat kepadanya. Karena seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah ketika hidupnya hancur. Saat semua pintu dunia tertutup, saat manusia yang diharapkan tidak mampu menolong, saat hati begitu lelah menghadapi kehidupan, barulah seseorang sadar bahwa hanya Allah tempat bersandar yang paling aman. Dan mungkin jika hidup selalu mudah, kita tidak akan pernah benar-benar belajar bergantung kepadanya. Ada manusia yang baru mengenal nikmatnya doa setelah hidupnya dipenuhi masalah. Ada manusia yang baru merasakan manisnya sujud setelah hatinya hancur karena dunia. Ada manusia yang baru benar-benar menangis kepada Allah setelah terlalu lama tertawa bersama dunia. Karena terkadang Allah membiarkan hati manusia patah agar ia berhenti mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita sering meminta kepada Allah kehidupan yang tenang,
tetapi lupa bahwa ketenangan sejati bukan lahir dari hidup tanpa ujian. Ketenangan lahir ketika hati merasa dekat dengan Allah, dan kedekatan itu seringkali tumbuh justru di saat-saat paling sulit dalam hidup manusia. Lihatlah bagaimana banyak orang berubah menjadi lebih lembut setelah melewati penderitaan. Orang yang dulu sombong menjadi lebih rendah hati setelah gagal. Orang yang dulu lalai menjadi lebih rajin beribadah setelah kehilangan. Orang yang dulu terlalu mencintai dunia menjadi lebih dekat kepada Allah setelah dikecewakan manusia. Dan semua itu menunjukkan bahwa kadang luka adalah jalan yang Allah gunakan untuk menyelamatkan hati seorang hamba. Tidak semua kesulitan datang untuk menghancurkanmu. Sebagian datang untuk membersihkan hatimu. Sebagian datang untuk menghapus dosa-dosamu. Sebagian datang agar kamu lebih mengenal Allah. Dan sebagian lainnya datang agar kamu menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetapi manusia sering hanya fokus pada rasa sakitnya, sampai lupa melihat hikmah besar yang sedang Allah siapkan di balik semuanya. Kita ingin hidup nyaman setiap saat. Kita ingin doa langsung dikabulkan. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Tetapi kalau semua keinginan manusia selalu dipenuhi, mungkin banyak manusia akan lupa kepada Allah. Mungkin banyak manusia akan terlalu sibuk menikmati dunia, sampai lupa akhiratnya. Karena itu terkadang Allah menahan sesuatu, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi justru karena Allah terlalu sayang kepada hambanya. Allah tahu ada doa yang jika dikabulkan sekarang, justru akan menghancurkan hidupmu. Allah tahu ada keinginan yang jika diberikan hari ini justru akan menjauhkanmu darinya. Dan Allah tahu bahwa ada pelajaran hidup yang hanya bisa dipahami melalui rasa sakit. Mungkin hari ini kamu lelah. Mungkin kamu sudah berdoa sangat lama, tetapi hidup belum berubah. Mungkin kamu merasa orang lain lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kamu harus berjuang sendirian. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Allah melupakanmu. Allah melihat setiap air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Allah mendengar doa yang bahkan tidak mampu kamu ucapkan dengan kata-kata. Allah tahu seberapa lelah hatimu bertahan sampai hari ini, dan tidak ada satu pun rasa sakit yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan luka seorang mukmin bisa menjadi penghapus dosa baginya. Bahkan kesedihan yang ia rasakan bisa menjadi jalan pengangkat derajatnya di sisi Allah. Maka jangan terlalu cepat membenci ujian hidupmu. Karena bisa jadi, justru melalui ujian itu, Allah sedang mempersiapkan tempat yang lebih baik bagimu di akhirat nanti. Kadang manusia terlalu sibuk meminta hidup mudah, padahal yang lebih penting adalah meminta hati yang kuat. Karena hidup di dunia memang tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Akan selalu ada kehilangan, akan selalu ada kekecewaan, akan selalu ada rasa sakit. Tetapi hati yang dekat kepada Allah akan selalu menemukan alasan untuk tetap bertahan. Dan anehnya, banyak manusia baru menemukan versi terbaik dirinya setelah melalui masa paling gelap dalam hidupnya. Ada orang yang menjadi lebih sabar karena pernah dihancurkan keadaan. Ada orang yang menjadi lebih bijaksana karena pernah dikecewakan manusia. Ada orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah karena pernah merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi selainnya. Mungkin jika dulu hidupmu selalu mudah, kamu tidak akan pernah belajar arti tawakal. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa berharganya ketenangan hati. Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya berserah diri kepada Allah setelah terlalu lama lelah mengendalikan semuanya sendiri. Karena terkadang Allah menghancurkan kesombongan manusia terlebih dahulu sebelum memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Allah membuat manusia sadar bahwa ia lemah, agar ia berhenti bergantung kepada dirinya sendiri dan mulai kembali bergantung kepada Tuhannya. Jangan iri kepada hidup orang lain yang terlihat mudah, karena kamu tidak tahu bagaimana akhir perjalanan mereka di sisi Allah. Bisa jadi orang yang hari ini terlihat paling bahagia justru sedang perlahan dijauhkan dari Allah tanpa ia sadari. Dan bisa jadi orang yang hari ini paling banyak menangis justru sedang Allah siapkan menjadi hamba yang paling dekat kepadanya. Ukuran keberhasilan hidup bukan seberapa sedikit masalah yang dimiliki seseorang. Ukuran keberhasilan hidup adalah seberapa dekat ia kepada Allah ketika menghadapi masalah itu, karena pada akhirnya dunia ini hanya sementara. Semua rasa lelah akan selesai, semua luka akan berhenti, semua air mata akan menemukan akhirnya.
dan orang-orang yang bersabar dalam ujian akan memahami bahwa tidak ada satupun penderitaan yang Allah sia-siakan. Mungkin hari ini kamu belum memahami alasan kenapa hidupmu begitu sulit, tetapi suatu hari nanti, ketika Allah menunjukkan hikmah di balik semua rasa sakit itu, kamu akan sadar bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkanmu sedikit pun. Allah hanya sedang membentukmu, menjadikan hatimu lebih kuat, menjadikan jiwamu lebih dekat kepadanya, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang mampu kamu pahami hari ini. Jadi sekarang kamu mengerti, mungkin hidupmu terasa lebih berat bukan karena Allah membencimu, bukan karena kamu manusia paling gagal, dan bukan karena hidup orang lain benar-benar lebih mudah darimu. Bisa jadi, Allah sedang membentuk hatimu dengan cara yang berbeda, karena tidak semua manusia dipanggil Allah dengan jalan yang sama. Ada yang didekatkan kepada Allah lewat nikmat, dan ada yang didekatkan lewat luka, kehilangan dan air mata. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk bertanya, kenapa hidupku sesulit ini? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, Allah ingin membawaku menjadi siapa lewat semua ujian ini. Sebab bisa jadi, kesedihan yang selama ini kamu benci justru membuatmu lebih sering sujud. Kehilangan yang selama ini kamu tangisi justru membuatmu lebih dekat kepada Allah. Dan rasa lelah yang selama ini hampir membuatmu menyerah, justru sedang membentukmu menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jangan iri pada hidup orang lain, karena kamu tidak pernah benar-benar tahu isi hati mereka. Dan jangan membenci jalan hidupmu sendiri, karena Allah tidak pernah salah memilih ujian untuk hamba-Nya. Jika hari ini hidup terasa berat, tetaplah bertahan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa setelah semua luka ini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah, dan tidak ada hati yang bersabar yang akan Allah biarkan sendirian. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang, lalu menyadari bahwa semua hal yang pernah hampir menghancurkanmu, ternyata justru membawa dirimu lebih dekat kepada Allah. Dan saat hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu sedikit pun. Jika video ini mewakili isi hatimu, tuliskan di komentar, "Ya Allah, aku akan tetap bertahan dan percaya kepadamu." Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena di sini kita belajar memahami hidup, bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan hati dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.